Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Fauzinur. Saya dari Universitas Islam Bandung. Program Studi Manajemen angkatan 2018 NPM akhir 206. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, yaitu materi mengenai riba. Riba itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli, terus juga utang piutang. Nah, riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba itu memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut juga sebagai aziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba ini adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Adapun dasar hukum dari riba itu salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya itu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Dalam ayat ini terlihat jelas tentang pengharuman riba, namun masih bersifat belum secara menyeluruh, sebab pengharuman riba dalam ayat tersebut baru pada riba yang berlipat ganda dan sangat memberatkan bagi si peminjam. Terus macam-macam dari riba, yang pertama itu ada riba hutang piutang. Nah, riba hutang piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu ada riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard ini merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Terus yang kedua riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam ini tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Terus yang kedua itu ada riba jual beli. Riba jual beli ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama itu ada riba fadli dan yang kedua riba nasiah. Riba fadli ini yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkannya itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang keduanya itu ada riba nasiah. Riba nasiah ini yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Dalam materi riba juga mencakup materi mengenai ada tadlis, ada goror, dan juga ada doror. Tadlis ini merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berdagang yang merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu ada dalam kuantitas atau jumlah, terus ada juga dalam kualitas, ada juga dalam harga, dan juga dalam mutu. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya. Contohnya seperti beras yang dijual 1 kilo tetapi ternyata tidak sampai 1 kilo timbangannya. Yang kedua ada goror. Goror itu menurut bahasa Arab itu artinya pertaruhan. Nah, secara istilah fikih, goror ini adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara atau kejadian dalam transaksi perdagangan atau jual beli, ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Jual beli goror ini adalah jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata bentuknya, wujudnya juga, dan juga hal-hal pada barang yang akan dibeli tersebut. Maka jual beli ini dilarang karena ketidakpastiannya. Terus yang terakhir itu ada doror. Doror ini merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun pada unsur
penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.